Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eriana, mahasiswi Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Matematika 2019B. Nah, baik adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penerapan matriks pada transformasi geometri. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menganalisis sifat-sifat transformasi geometri, itu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi dengan menggunakan matriks. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, itu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, adik-adik pasti bertanya kan, apa sih transformasi geometri itu? Transformasi geometri dapat diartikan sebagai perpindahan atau perubahan objek, baik itu titik, garis, bidang datar pada bidang. Perubahan yang mungkin terjadi itu seperti kedudukan atau letak, arah, dan ukuran. Adapun rumus umum dari transformasi geometri yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks AB CD dikali dengan matriks X Y, dengan keterangan untuk matriks X aksen Y aksen itu sama dengan titik akhir, sedangkan matriks A B C D itu transformasinya atau disingkat dengan T. Kemudian X Y itu titik awalnya. Transformasi geometri itu memiliki 4 sifat. Yang pertama itu translasi atau pergeseran, di mana translasi merupakan perubahan posisi tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Jadi yang berpindah itu hanya posisi awalnya saja, sedangkan ukuran dan bentuknya tetap. Misalnya, yang pertama itu ada seorang anak yang mendorong sebuah meja. Dan yang kedua itu ada orang yang sedang menaiki eskalator. Bentuk persamaan dari matriks translasi yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks AB CD dikali dengan matriks XY, dengan keterangan X aksen Y aksen itu sama dengan titik akhir, A, B, C, D itu transformasi atau T, dan X, Y itu titik awalnya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke contoh dari translasi, yaitu tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan X ditambah 5 oleh translasi T itu 2, 3. Penyelesaiannya itu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 2, 3 dikali dengan matriks XY. Dengan demikian, X aksen sama dengan 2 ditambah X menjadi X sama dengan X aksen dikurang 2 untuk persamaan 1, Y aksen sama dengan 3 ditambah Y menjadi Y sama dengan Y aksen dikurang 3 untuk persamaan 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke persamaan Y sama dengan X ditambah 5, sehingga kita memperoleh Y aksen dikurang 3 sama dengan X aksen dikurang 2 ditambah 5. Kemudian hasil akhirnya itu Y aksen sama dengan X aksen ditambah 6. Sehingga
dapat kita tarik kesimpulan, yaitu persamaan bayangan Y sama dengan X tambah 5 oleh translasi matriks 2, 3 adalah Y aksen sama dengan X aksen ditambah 6. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat transformasi geometri yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Konsep pencerminan ini sama dengan ketika kita bercermin. Jarak antara benda dengan cermin akan sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Misalnya, dapat kita lihat ada wanita yang sedang bercermin. Nah, itu merupakan perumpamaan atau contoh dari refleksi. Perlu kita ingat bahwa dalam koordinat Kartesius itu terdapat beberapa jenis refleksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, refleksi terhadap titik O 0,0. Persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan matriks XY. Yang kedua yaitu refleksi terhadap sumbu X. Persamaan matriksnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan matriks XY. Kemudian yang ketiga, refleksi terhadap sumbu Y. Persamaan matriksnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali dengan matriks X, Y. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Persamaan matriksnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikali dengan matriks X, Y. Dan yang terakhir yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Persamaan matriksnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali dengan matriks X, Y. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh penerapan matriks pada refleksi. Tentukan koordinat bayangan titik A min 3,7 oleh pencerminan garis Y sama dengan min X. Penyelesaian. Pertama-tama kita menulis persamaan dari refleksi, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali dengan matriks XY. Kemudian kita substitusikan nilai yang kita ketahui ke dalam persamaan tersebut, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, min 1, min 1, 0 dikali dengan matriks min 3, 7. Nah, untuk perkalian matriksnya kita operasikan seperti perkalian matriks pada biasanya, yaitu baris kali kolom. Dengan demikian kita peroleh X aksen sama dengan 0 dikali min 3 ditambah min 1 dikali 7 itu sama dengan min 7. Dan untuk Y aksennya sama dengan min 1 dikali min 3 ditambah 0 dikali 7 sama dengan 3. Jadi koordinat bayangan titik A min 3,7 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X adalah A aksen min 7,3. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Misalnya, rotasi pada biang lala dan rotasi pada jarum jam.
Yang perlu kita ketahui, dalam koordinat kartesius terdapat beberapa jenis rotasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rotasi dengan pusat titik O 0,0, persamaan matriksnya yaitu X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan matriks XY. Yang kedua, rotasi dengan pusat titik P, Q. Persamaan matriksnya yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan matriks X kurang P, Y kurang Q ditambah dengan matriks XY. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh dari rotasi, yaitu tentukan bayangan dan titik B 5,-1 jika dirotasikan dengan titik pusat P 2,3 dan sudut 90 derajat searah jarum jam. Penyelesaiannya, pertama-tama kita menulis persamaan dari refleksi, yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan X kurang P, Y kurang Q ditambah dengan matriks XY. Kemudian kita substitusikan nilai yang ada. Nah, mengapa nilai alfanya kita ganti dengan min 90 derajat? Karena dia searah dengan jarum jam. Apabila dia berlawanan dengan jarum jam, maka itu nilainya positif. Jadi matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos min 90 derajat min sin min 90 derajat sin min 90 derajat cos min 90 derajat dikali dengan matriks 5 dikurang 2 min 1 dikurang 3 ditambah dengan matriks 2, 3. Matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks 0 min dikali dengan min 1 0, matriks dikali dengan matriks 5 dikurang 2 min 1 dikurang 3 ditambah dengan matriks 2, 3. Matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks 0 1 min 1 0 dikali dengan matriks 3 min 4 ditambah matriks 2, 3. Untuk perkalian matriksnya itu sama dengan perkalian matriks biasa, yaitu baris dikali kolom. X aksen, Y aksen sama dengan matriks 0 dikali 3 ditambah 1 dikali min 4 min 1 dikali 3 ditambah 0 dikali min 4 ditambah dengan matriks 2, 3 sehingga diperoleh itu matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks min 2, 0. Jadi koordinat bayangan titik B 5,-1 oleh rotasi dengan titik pusat P 2,3 dan sudut 90 derajat searah jarum jam adalah B aksen min 2,0. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat transformasi yang terakhir, yaitu dilatasi atau perubahan ukuran. Jadi, dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, unsur yang harus ada pada dilatasi adalah faktor skala dan titik pusat. Misalnya, dapat kita lihat pada gambar, ada sebuah gambar penguin. Nah, di mana
kita misalkan gambar awalnya itu yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah diperbesar atau didilatasi akan berubah menjadi lebih besar seperti gambar yang ada pada sebelah kanan. Nah, dalam dilatasi ada beberapa jenis dilatasi dalam koordinat kartesius, yaitu yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Persamaan matriksnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0 0K dikali dengan matriks X Y. Yang kedua yaitu dilatasi terhadap titik pusat P Q. Persamaan matriksnya yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0 0K dikali dengan matriks X dikurang P Y dikurang P ditambah dengan matriks P Q. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Tentukan koordinat bayangan titik B 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusat P 3,4 dengan faktor skala -3. Penyelesaiannya, pertama-tama kita menulis persamaan dari dilatasi itu sendiri, yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks K 0K dikali dengan matriks X dikurang P Y dikurang Q ditambah dengan matriks P Q. Nah, kemudian kita mensubstitusikan nilai yang ada pada soal atau nilai yang telah diketahui. Nah, X aksen Y aksen sama dengan -3 0 0 -3 dikali dengan 2 dikurang 3 -1 dikurang 4 ditambah dengan matriks 3 4. Kemudian didapat hasil akhirnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan matriks 6 19. Jadi koordinat bayangan titik B 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusat P 3,4 dengan faktor skala -3 adalah B 6,19. Baik adik-adik, itulah tadi pemaparan materi mengenai penerapan matriks dalam transformasi geometri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.